Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu GKI Kelapa Cekir yang diselenggarakan secara online. Ada beberapa warta lisan yang perlu kita perhatikan bersama. Pertama, mengenai pemahaman Alkitab. Setelah kita melewati 3 minggu berturut-turut mengikuti ibadah pembinaan di bulan Juni 2021, kita akan membahas kitab hikmat berikutnya dengan tema Kitab Hikmat dari Mazmur di pemahaman Alkitab online yang akan diselenggarakan melalui aplikasi Zoom pada hari Selasa 29 Juni 2021, pukul 8 malam. Selanjutnya, pemahaman Alkitab akan tetap dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Mohon keikutsertaan jemaat sekalian. Kedua, mengenai Bina Pranikah online oleh GKI Kelapa Cengkir, kita akan mengadakan kelas new normal yang akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 4 sampai 7 malam melalui media Zoom, yaitu tanggal 7, 14, 21, dan 28 Agustus 2021. Dengan biaya Rp300.000 per pasangan. Pendaftaran dapat dilakukan melalui WhatsApp GKI Kelapa Cengkir atau melalui email sekretariat atau tata usaha gereja di gkicengkir@gmail.com. Kemudian, kita juga akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus secara online pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021, pukul 6.30 pagi, 7.30 pagi, 9 pagi, 4.30 sore, 6 sore, dan juga 7.30 malam, sehingga aspek persekutuan sebagai tubuh Kristus tetap dapat diwujudkan walaupun kita tidak berada dalam sebuah ruangan yang sama karena pandemi COVID-19. Sarana perjamuan kudus yaitu roti yang bisa digantikan dengan roti basah ataupun roti kering, dan air anggur yang bisa digantikan dengan air teh atau air putih,
disediakan oleh anggota SIDI sendiri atau keluarga masing-masing. Untuk sementara waktu ini, Majelis Jemaat tidak melayangkan perjamuan kudus di rumah atau di rumah sakit bagi anggota SIDI yang sudah lanjut usia atau yang sedang sakit. Terakhir, Komisi Kesaksian dan Pelayanan mengajak saudara sekalian untuk mengikuti kegiatan Yuk Nabung Saham dengan pertemuan kedua yang akan diadakan pada hari Sabtu 3 Juli 2021 mulai pukul 4 sore dengan fasilitator Saudara Nugroho Nuswantoro. Pendaftaran dapat dilakukan melalui kontak WA yang dapat dilihat di layar. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta di dalam setiap kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Ibadah pada hari ini, tanggal 27 Juni 2021, akan dilayani oleh Pendeta Gatot Pujo Tamtama dengan tema Jangan Menyerah Meski Tak Mudah. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, Allah tidak pernah menjanjikan langit akan selalu cerah. Ia tak pernah berjanji bahwa jalan kehidupan kita pasti mulus tanpa rintangan. Namun, kasih setia Allah tidak berubah. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan 25 menyatakan demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga,
Ampunilah kami yang kadangkala bahkan seringkali tidak gigih berupaya dan justru memilih untuk menyerah. Bahkan sebelum mencoba untuk melangkah, kami sudah menyerah. Ampunilah kami yang gigih berupaya ya Tuhan, tetapi berupaya dengan menghalalkan segala cara. Ampunilah kami ya Allah yang menyembah-Mu dengan pamrih, agar terjadi mujizat sesuai dengan keinginan diri kami sendiri. Kami berdoa dan mohon pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah. Tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Baik di bumi, baik di sorga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kepada kita yang telah mengaku dosa dengan segenap hati, dengarkanlah berita anugerah dari Mazmur pasal 62 ayat 8 dan 9 demikian. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kehidupan yang kami jalani penuh dengan dinamika. Ada suka dan duka, ada ketegangan dan kelegaan, ada sehat dan sakit. Kami pun hidup di dalam kerapuan dan di bawah bayang-bayang kematian. Oleh karena itu, kuatkanlah dan teguhkanlah kami dengan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melakukannya dengan penuh kesetiaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab menurut Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat
dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini yaitu jangan menyerah meski tak mudah. Marilah kita memperhatikan lagu berikut ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara-saudara, langit tak selalu cerah. Di dalam kehidupan ini ada masalah. Masalah berkaitan dengan kekuatan alam. Ketika Yesus dan para muridnya sedang berada di dalam perahu, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Para muridnya membangunkan Yesus yang sedang tidur di buritan. "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Lalu Yesus bangun dan menghardik angin itu. "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Hal tersebut menegaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus jauh lebih berkuasa daripada kekuatan alam. Saudara-saudara, jalan kehidupan tak selalu rata.
Di dalamnya ada masalah. Masalah berkaitan dengan roh jahat. Satu manusia berhadapan dengan satu roh jahat bisa membuat manusia merinding ketakutan. Saat itu, di daerah Gerasa, ada satu orang yang dirasuki ribuan roh jahat. Orang yang dirasuki oleh ribuan roh jahat itu menyembah Yesus. Lalu roh-roh jahat itu memohon kepada Yesus, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dari orang tersebut dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas. Fakta tersebut menegaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus lebih hebat, lebih berkuasa daripada roh-roh jahat. Saudara-saudara, langit tak selalu cerah. Di dalam kehidupan ini ada masalah yang berkaitan dengan penyakit. Seorang anak perempuan berusia 12 tahun sakit, hampir mati. Sehingga si ayah anak tersebut, yaitu Bapak Yairus, yang punya kedudukan yang lumayan tinggi di dalam masyarakat, kedudukan yang terpandang, yaitu sebagai kepala rumah ibadat, mendatangi Yesus dan tersungkur di depan kaki Yesus serta memohon secara terus terang di hadapan banyak orang. Yairus berkata, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Saudara-saudara, ada pula seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya mengalami pendarahan. Menurut ketentuan dalam hukum Taurat, perempuan itu najis. Tempat yang ditidurinya menjadi najis. Tempat yang didudukinya juga menjadi najis. Orang-orang di sekitarnya yang bersentuhan dengan dia, anggota keluarga yang bersentuhan dengan dia juga menjadi najis. Ia tidak boleh melakukan ritual keagamaan karena mengalami pendarahan, dianggap najis, tidak layak di hadapan Allah. Ia sudah mengupayakan pengobatan, berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Tetapi hasilnya nol besar. Malah sebaliknya, kondisi kesehatannya semakin menurun, semakin buruk. Perempuan itu hanya dalam hati saja mengharapkan kesembuhan dari Yesus. Dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ia tidak berseru-seru di hadapan orang banyak seperti Yairus. Si perempuan itu cuma batin saja. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Hal itu menegaskan bahwa Tuhan
Yesus Kristus lebih berkuasa daripada penyakit apapun. Saudara-saudara, jalan kehidupan ini tidak selalu rata. Di dalamnya ada masalah berkaitan dengan kematian. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus membawa Yairus dan istrinya serta 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Kenyataan tersebut menegaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus lebih berkuasa daripada kematian. Saudara-saudara, selain masalah yang berkaitan dengan kekuatan alam, roh jahat, penyakit, dan kematian, ternyata ada pula masalah yang berkaitan dengan keuangan, belum dikaruniai anak kandung, masih menjomblo, menyusun skripsi nggak rampung-rampung, keharmonisan rumah tangga, dan lain-lain dan sebagainya. Daftar masalah dalam kehidupan ini bisa sangat panjang sekali bila diperinci satu persatu. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Jangan menyerah, karena Tuhan Yesus Kristus itu maha kuasa. Ia lebih berkuasa dari apapun juga, dari siapapun juga. Saudara-saudara, di dalam syair lagu pada awal khotbah dinyatakan, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Di dalam bacaan hari ini dari Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 43 terjadi mujizat. Yang sakit menjadi pulih, menjadi sembuh. Yang mati bangkit kembali. Namun ingatlah, perhatikanlah. Yang pertama, terjadi mujizat atau tidak terjadi mujizat itu kewenangan Allah. Yang kedua, terjadi mujizat atau tidak terjadi mujizat bukanlah ukuran bahwa seseorang itu kurang beriman, lebih beriman, atau yang paling beriman. Tatkala terjadi mujizat bukan berarti orang itu atau keluarga itu jauh lebih beriman. Bukan. Tatkala tidak terjadi mujizat bukan berarti lalu keluarga itu, orang itu imannya sangat rendah. Tidak demikian. Hal ketiga, terjadi mujizat atau tidak terjadi mujizat
Mari tetaplah setia untuk menyembah Allah. Janganlah kita menyembah Allah demi terjadinya mujizat. Kita tetap menyembah Allah apapun yang terjadi. Baik terjadi mujizat maupun tidak terjadi mujizat. Tetaplah menyembah Allah. Tetaplah gigih berjuang di dalam Tuhan. Jika kita tidak dapat untuk berlari, berjalanlah di dalam Tuhan. Jika kita tidak bisa berjalan, merangkaklah di dalam Tuhan. Jika kita tidak bisa merangkak, merayaplah di dalam Tuhan. Karena Tuhan setia menyertai dan memberkati kita. Saudara-saudara, dalam konteks pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir sampai dengan saat ini, maka janganlah menyerah untuk tetap memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan. Memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Suatu saat nanti, pandemi ini akan berakhir, walaupun virus SARS-CoV-2 tetap ada dan variannya sangat mungkin akan bertambah. Namun, percayalah bahwa Tuhan setia menyertai kita. Sehingga kita dimampukan untuk gigih berjuang, jangan menyerah. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, pada tanggal 4 Juli 2021 kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya.
Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas undangan-Mu kepada kami sekalian untuk ambil bagian dalam perayaan perjamuan kudus pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021, layakkanlah dan kuduskanlah kami. Kami memohon damai sejahtera-Mu ya Allah, hadir di dalam kehidupan kakek, nenek, ayah, ibu, anak, kakak, adik, paman, bibi, dan setiap anggota keluarga. Kami memohon kesehatan bagi setiap anggota keluarga, termasuk bagi yang sedang sakit maupun dalam pemulihan kesehatan, juga bagi yang sedang menjalani isolasi. Kami percaya Tuhan menyertai mereka. Kami memohon karuniakanlah hikmat, sehingga kami dapat mengelola kecemasan dan ketakutan kami. Ya Roh Kudus, Sang Penolong yang sejati, mampukanlah setiap orang untuk bangun dari keterpurukan, depresi, dan putus asa. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang akan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi. Kami percaya Tuhan menyertai mereka. Kami berdoa bagi setiap upaya dalam mengatasi pandemi COVID-19, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya Tuhan, sertailah kami semua. Kami berdoa bagi setiap anggota jemaat dan simpatisan GKI Kelapa Cengkir, serta setiap orang yang ikut serta mengikuti kebaktian minggu secara online pada saat ini. Mampukanlah kami sekalian untuk pantang menyerah, karena penyertaan Tuhan tidak berkesudahan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nas persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 sampai ke-15. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan.
Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA Majelis GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih kalau kami juga masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah secara online di tengah kondisi pandemi seperti ini. Kami mau bersyukur atas berkat yang sudah Kau berikan bagi kami. Inilah ungkapan syukur kami, Tuhan, melalui persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan mau memberikan hikmat bagi yang mengelola, agar persembahan ini bisa menjadi berkat bagi sesama. Kami serahkan doa kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Amin. Jadilah saksi Kristus yang memilih untuk pantang menyerah di dalam kehidupan ini. Syukur kepada Allah. Tak mudah jalanku yang menuju ke surga, sebab banyaklah duri jerat.
Anugerah Bapa Surgawi mengiringi engkau. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus menaungi engkau. Kuasa Roh Kudus melingkupi engkau. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin.